Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang semuanya. Semoga semuanya sehat-sehat, jaga kesehatan karena kondisi masih COVID seperti ini ya. Jadi jangan keluar rumah kalau tidak kepepet banget ya. Oke, hari ini seperti yang sudah Pak Lulu janjikan kemarin, kita untuk pelajaran seni Pak Lulu rubah di hari Senin jam 1 semua untuk semuanya. Jadi nanti bagi yang mungkin belum bisa mengikuti ya bisa melihat nanti rekamannya ya. Kenapa Pak Lulu memutuskan untuk Zoom? Karena agar ya pertama mungkin kita bisa ngobrol gitu ya. Jadi kalian bisa lihat Pak Lulu, kalian mungkin kalau ada pertanyaan bisa tanya langsung ke Pak Lulu. Kemudian ya Pak Lulu cuma pengen agar tidak setiap pertemuan itu ada tugas. Ada juga pertemuan yang isinya materi saja. Artinya gitu. Ya tidak terlalu membebani kalian, tapi kalian juga mendapatkan pelajaran gitu ya. Untuk mata pelajaran yang lain juga nanti juga akan ada pertemuan Zoom seperti ini atau mungkin pakai Google Meet ya. Mungkin ada yang sudah mengikuti Google Meet di pelajaran-pelajaran yang lain. Pastikan kalau pagi, kalau Bapak Ibu Guru minta untuk Zoom atau Google Meet, kalian berseragam. Itu ya. Oke, selamat siang, Afif. Baru di rumah? Siang, Pak. Nggak apa-apa. Open cam nggak apa-apa. Nek siang walaupun tidak seragaman ya nggak apa-apa. Lalu memahami. Iya, Pak. Siap. Oke, langsung saja ya. Untuk hari ini Pak Lu akan isi materi, tidak ada tugas, tapi Pak Lu akan menjelaskan materi yang kemarin sudah Pak Lu berikan. Pak Lu kemarin memberikan tugas tentang seni, begitu ya. Tentang seni. Jadi hari ini Pak Lu akan memberikan sedikit materi. Sebenarnya kalau kalian ya searching di Google ya sudah dapat semua. Cuma kadang Google juga kalian kalau mencari di Google itu paling tidak harus ada referensi atau literatur yang ini sumbernya dari mana, dari buku kah atau dari mana gitu ya. Jadi tidak asal comot begitu aja. Kamu nyomot, kamu ya baca. Oh ini katanya kok terlalu materinya kok terlalu objektif gitu ya. Terlalu subjektif. Jadi kita emang ini materinya jawabannya terlalu sesuai dengan Carpe Diem begitu. Jadi subjektif aja. Nah, itu juga harus dilihat betul bagaimana nanti kalau kamu cari di internet. Jadi kalau di internet kamu cari ada sumber-sumber bukunya atau sumber-sumber literatur itu lebih bagus. Artinya sumbernya itu lebih terjamin kebenarannya gitu karena sudah mengalami proses editor begitu. Oke, masuk ke materi tentang seni ya. Kemarin Pak Lulu minta kalian untuk menjabarkan seni menurut beberapa ahli, kemudian menurut kalian sendiri. Ada yang sudah Pak Lulu nilai, ada yang belum ya. Nanti sambil jalan akan Pak Lulu nilai, kemudian nilainya akan Pak Lulu kembalikan ke kalian. Oke ya. Oke, seni itu apa? Jadi pengertian seni adalah suatu ekspresi atau perasaan manusia yang memiliki unsur keindahan di dalamnya. Kalau sudah ada keindahan atau estetik ya, itu baru istilahnya bisa disebut dengan seni. Ya, suatu ekspresi perasaan manusia yang memiliki unsur keindahan di dalamnya dan diungkapkan melalui suatu media yang bersifat nyata. Ya, bisa berupa nada kalau seni musik ya, kemudian rupa, gerak dan syair serta dapat dirasakan oleh panca indera manusia. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa seni adalah semua hal yang diciptakan oleh manusia yang mengandung unsur keindahan
dan dapat mempengaruhi perasaan orang lain. Nah, di sini keindahan selalu ada, artinya nilai estetik itu di dalam seni itu selalu disertakan, gitu ya, karena memang itu yang harus komponen yang harus ada ketika sesuatu bisa disebut sebagai seni, ya. Jadi, suatu karya ketika itu indah, terus kemudian kamu melihatnya juga merasa bahwa wah kok ini apik banget ya. Nah, itu sebuah karya seni. Ini secara global ya. Nanti untuk contohnya akan lalu bahas berikutnya. Ya. Intinya adalah seni merupakan hasil aktivitas manusia yang dalam bentuk karya dan mempengaruhi perasaan orang lain. Artinya setiap manusia mempunyai kodrat atau kesukaan pada hasil karya seni masing-masing. Ada yang senang di seni rupa, ada yang senang di seni tari, ada yang senang di seni musik, ada yang teater, ada yang mungkin di sastra karena dia senang merangkai kata-kata. Ya, masing-masing punya kesukaannya sendiri-sendiri. Tapi biasanya kalau orang seni, ya maksudnya bukan orang seni ya, kalau sudah minat di satu seni, di seni lain dia juga akan suka walaupun mungkin dia tidak ahli di dalamnya gitu ya. Misalnya Palu seni rupa, tapi ketika Palu mendengarkan musik atau mendengarkan karya-karya musik yang betul-betul indah, karya-karya yang betul-betul istilahnya dibuat dengan bagus, tentu juga akan dalam hati akan tergerak. Artinya begitu. Jadi setiap kali orang seni itu berkarya, dia tidak hanya berkarya untuk dirinya sendiri, tapi ketika orang lain mendengarnya, dia juga akan tergerak hatinya. Gitu ya. Jadi seni merupakan sesuatu hal yang diciptakan yang mengandung unsur keindahan. Ya, keindahan sendiri-sendiri. Maksudnya kalau rupa, keindahannya dalam visual, kemudian kalau musik di nada-nadanya itu indah. Ya. Misalnya contoh secara real, di sini mungkin anak yang senang ada yang senang lagu-lagu dangdut, koplo atau mungkin seperti Darboy, terus Om Wawes dan lain sebagainya. Ya, itu dia menciptakan lagunya yang pertama tidak mungkin sembarangan, ya. Yang pertama dia menciptakan lirik-lirik yang bagus, ya. Lirik-lirik yang bagus, kemudian dia memilih nada-nada yang indah. Ya, setelah nada-nada itu indah, kemudian ya dia nyanyikan dengan penuh perasaan, ya. Apa yang dia rasakan, tentunya kalau dia nyanyikan dengan sungguh-sungguh, perasaan itu juga akan menggugah orang yang mendengarnya. Apalagi kalau dia memiliki cerita hidup yang sama. Contohnya begitu. Ya. Misalnya lagu-lagu ambyar itu ya, lagu-lagu ambyar. Ketika kamu mendengarkan lagunya, ya mungkin kamu sebenarnya wis tok rungokke wae ceritane padha karo cerita cintamu misalnya. Terus wah sedih padha, nangisi padha. Kalau dulu kemarin ketika masih ada almarhum Didi Kempot, itu kalau konser melu do nangis gitu ya. Ya itu contohnya gitu ya. Jadi beliau menciptakan lirik-lirik lagu, kemudian nada-nadanya pun indah, kemudian dinyanyikan dengan penuh penghayatan, perasaan. Walaupun orang yang tidak punya cerita yang sama pun dia akan senang. Apalagi dia yang memiliki pengalaman yang sama. Wah, terubek-rubek hatinya gitu ya. Ambyar ya, gitu. Nah, itu namanya karya seni. Ya, itu contoh paling real yang dekat dengan kalian, ya gitu ya. Terus kalau selain seni musik, seni yang lain bagaimana? Ya seni ya seperti itu, ya. Ada seni rupa, ya. Seni rupa itu kalau nanti mungkin kalian sampai ke masa ke seni rupa modern, ada namanya lukisan ukuran raksasa, itu The Raft of Medusa. The Raft of Medusa itu rakit Medusa. Kalian bisa searching The Raft of Medusa, ya.
Bentar. Apa? Gua nanti. Pep. 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 Ngapa sah? Al-Rahma, suaramu kedengaran. Ih, kepisah mata nih. Nggak boleh berisik. Oke, kalau kalian cari di Google, ya sebenarnya gambarnya mungkin agak nganu ya, karena itu gambar lukisan Eropa dan agak vulgar gitu ya, mohon maaf. Tapi kalau kamu searching Wrath of Medusa, itu rakit Medusa, itu sebenarnya ada cerita yang sangat istilahnya mengerikan di balik itu gitu ya. Ketika zaman dulu ya kalian jangan bayangkan seperti sekarang ya. Zaman dulu di Eropa ya abad ke-17, 16 dan seterusnya, itu kan media belum ada, TV belum ada, radio belum ada ya. Nah, salah satu media yang paling besar adalah lukisan ya. Ketika seorang seniman mengadakan pameran lukisan, itu adalah suatu momen yang luar biasa hebat gitu ya. Sehingga karena di dalam lukisan-lukisan itu dia menceritakan kejadian-kejadian atau mungkin hal-hal yang orang lain tidak tahu, jadi menyampaikan berita-berita. Nah, salah satunya adalah The Wrath of Medusa. Di situ ceritanya rakit yang ada kapal, kemudian dihantam badai, kemudian karam, terus tinggal ada rakit yang terombang-ambing di tengah lautan. Di situ tinggal tersisa orang-orang yang masih hidup. Kemudian dia terombang-ambing selama berhari-hari, kemudian berbulan-bulan, sehingga mau nggak mau terjadi kanibalisme begitu ya. Jadi orang yang sudah meninggal kemudian dimakan oleh orang yang masih hidup dan seterusnya. Nah, keperian, kegetiran itu digambarkan secara real di lukisan itu. Ya, nah, ketika orang-orang pada zaman itu melihat lukisan itu sangat seolah-olah dia nggak kuat karena istilahnya melihat kengerian yang dilukiskan secara real begitu. Ya, The Wrath of Medusa. Nah, ini contoh kalau seni rupa ya. Jadi bagaimana melihat lukisan kemudian hatinya itu ikut merasakan keperian yang ada ketika kamu melihat visualnya. Ya, itu contohnya ya. Kalau tadi seni musik sudah ya, seni rupa. Kemudian seni tari ya. Kalau kamu memang mendalami tari, ketika melihat satu tarian yang memang betul-betul indah, ya tentunya akan hatinya akan terbawa. Ya, kalau teater jelas ya, kalau teater misalnya ada satu cerita yang memang epik, yang bagus, digarap dengan bagus, diperankan dengan apik, ya, penonton akan terbawa suasana dan akan istilahnya akan tergerak hatinya, wah penampilannya luar biasa. Nah, salah satu contoh yang kemarin Pak Lulu tonton belum lama adalah SMA 3 Jogja, dia mengadakan pameran teater besar untuk berapa tahun sekali itu ya. Mereka memerankan Beauty and the Beast yang digarap dengan sangat bagus sekali ya. Jadi kalau kamu nonton judulnya The Ethereal, pentas besar Padmanabha, Beauty and the Beast, The Ethereal.
Kamu searching aja di Google. Itu adalah sebuah cerita. Ya kan, kamu kalau tahu Beauty and the Beast, ya, Beauty and the Beast, kemudian diperankan, kemudian dibawakan secara teatrikal oleh anak-anak SMA 3, dan itu luar biasa. Luar biasa. Yang nonton sudah 526.000. Ya, kamu silakan kalau memang tertarik silakan nonton. Ya apa ya, impian Pak Lulu semoga besok sama Pundung bisa membuat seperti itu ya. Ya. Siapa tahu ya kalian bisa membuat sebuah pentas besar ya. Pentas besar yang nanti bisa disiarkan secara online ya. Yang tentunya akan mengguncangkan daerah Bantul. Oke ya. Oke, itu tadi contoh seni, berikut dengan contoh-contohnya ya. Macam-macam seni, ada seni musik, seni rupa, seni tari, seni teater ya. Kemudian fungsi seni itu untuk apa? Secara umum ya. Silakan kamu bisa searching, tapi Pak Lulu akan jelaskan lebih lanjut. Fungsi seni secara individu, berarti untuk kamu sendiri ya. Untuk kamu sendiri adalah untuk kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik. Ya, ini sebenarnya ini ya berlaku bagi mereka yang memang senang seni ya. Atau mungkin ya untuk kalian sendiri kebutuhan fisik itu misalnya gini, paling gampang ya Pak Lulu berikan kamu tugas silahkan menggambar. Nah, untuk memenuhi kebutuhan fisik kamu menggambar selesai kemudian kamu mendapatkan nilai. Nah, itu untuk kebutuhan fisikmu ya. Kalau untuk para seniman itu ya mereka hidup dari berkarya. Kalau pelukis ya mereka melukis, terus kemudian lukisannya mereka jual, mereka punya bayaran. Nah, itu untuk kebutuhan fisik mereka itu ya. Untuk kebutuhan fisiknya. Jadi memenuhi kebutuhan ya. Kalau kamu ya silakan gambar ini, Pak Lu minta kamu silakan gambar ini itu ya untuk memenuhi kebutuhanmu menyelesaikan tugas. Nah, kamu menggambar. Nah, itu seni untuk kebutuhan fisikmu gitu. Itu ya. Kemudian yang kedua sebagai pemenuhan kebutuhan emosional. Nah, ini yang kadang mungkin kalian ya Pak Lulu kasih contoh real saja ya. Kadang seni itu bagi seorang seniman itu mengeluarkan unek-unek. Nah, itu ya. Mengeluarkan unek-unek, sedang sedih, sedang gembira, sedang apa gitu, nah, membuat karya. Ya. Contoh kadang Pak Lulu sering membuat video cover lagu-lagu galau. Ya. Lagu-lagu galau lagu Nendar Boy atau apa itu ya. Ya hanya untuk kebutuhan emosional aja. Wah, nantinya lagi rakaruan pengen istilahnya berkarya gitu ya. Wah, lagi sedih gitu. Buat aja karya-karya yang yang sedih-sedih gitu ya. Nah, nanti ditunjukkan jadi dari perasaan emosional itu jadi karya. Gitu ya. Kalau pelukis ya bisa ya seperti tadi contohnya dia pelukis, dia mendengar sebuah cerita tentang bencana kemudian dia menggambarkannya. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan emosional. Misalnya contoh sekarang sedang COVID seperti ini, sedang PPKM, kemana-mana susah sehingga banyak seniman-seniman yang mengeluarkan unek-uneknya lewat karya-karya. Ada yang gambar, ada yang video, macam-macam. Nah, seperti itu. Ya. Itu untuk memenuhi kebutuhan emosional. Itu ya, paham ya? Kemudian seni, kalau tadi untuk individu ya, untuk individu 2 aja. Jadi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosional. Kemudian yang kedua, seni untuk secara sosial atau secara secara sosial gitu ya. Yang pertama sebagai
media kepercayaan atau untuk religi agama. Nah, di sini contohnya misalnya kalau di Bali ya, kalau mau ibadah kan dia menggunakan banyak perangkat ya. Nah, itu adalah karya seni gitu ya. Kemudian dia masuk ke pura. Nah, pura itu adalah karya seni. Ya, karya seni bangun ya. Kemudian Buddha ke Borobudur. Itu juga karya seni. Ya. Kemudian contoh yang mudah aja lah. Misalnya ada sajadah yang kemudian ada batiknya. Itu karya seni tapi digunakan untuk misalnya sholat, ya sajadah yang berbentuk batik. Kemudian Pak Lulu punya ini Pak Lulu punya peci Jogokaryan, Masjid Jogokaryan, ya. Lalu punya peci Masjid Jogokaryan. Tapi pecinya didesain khusus. Ya, tidak seperti peci pada umumnya. Peci pada umumnya biasa, tapi yang ini ada batiknya, kemudian ono kliwire kayak nek blangkon itu, cuma enggak seperti blangkon gitu ya. Nah, ini adalah fungsi seni untuk untuk agama. Jadi bisa dipakai untuk sholat, tetap sah, ya, stylish dan bagus, keren gitu ya. Tapi tetap sah untuk sholat. Contohnya ya, seni untuk agama. Kemudian seni sebagai media pendidikan. Yang kedua, media pendidikan jelas. Ya, ini yang perlu lakukan ini adalah memberikan pelajaran seni pada kalian. Ya, seni untuk pendidikan. Kemudian yang ketiga, seni sebagai media informasi. Media informasi ya kamu nonton TV, ya, itu hampir semuanya adalah produk seni, desain, ya. Desain, kemudian bumper ketika mau ada acara itu didahului dengan bumper. Bumper itu misalnya animasi itu loh, animasi RCTI, TVRI, nah gitu. Terus seni sebagai media informasi juga poster. Nah, poster, kamu kalau lihat poster atau mungkin di Instagram ya dan lain sebagainya, itu kan hasil desain ya, itu karya seni. Kecuali kalau kamu bikinnya asal-asalan, nah itu ya tidak indah. Cuma itu karya seni, cuma belum sempurna gitu ya. Jadi seni sebagai media informasi, kamu bisa melihatnya di poster-poster. Kemudian seni sebagai media hiburan jelas, ya. Pertunjukan itu adalah karya seni, ya. Karya seni yang memang dipersiapkan, dipikirkan konsepnya sehingga ketika dinikmati jadi bagus, ya. Kamu nonton acara-acara dangdutan atau itu juga karya seni, cuma bukan cuma ya, memang itu dipikirkan betul. Lalu ya seneng kayak misalnya kayak Darboy, kayak memang lagu-lagunya bagus ya, catchy gitu ya. Memang ya sebagai sama-sama saya pelaku seni ya, ada beberapa lagu yang memang nada-nadanya itu sangat mudah diterima oleh pendengarnya. Itu pinter banget yang buat gitu ya. Menurut Pak Lu pinter banget, soalnya ketika lagu itu dibuat dengan dengan nada-nada yang memang betul-betul mudah diingat, itu dia akan cepat gede lagunya ya, akan cepat terkenal ya. Seperti itu ya. Oke, itu membahas tentang seni ya, mulai dari pengertian macam-macam, kemudian fungsi seni. Oke.
Kalau rasa sampai di sini saja materinya. Jadi materi tentang seni. Jadi untuk minggu ini materi saja. Kemarin bagi yang belum menyelesaikan tugas di GC tentang seni segera diselesaikan karena minggu depan sudah Pak Lulu berikan materi tentang unsur-unsur seni, ya, unsur-unsur seni rupa. Jadi untuk seni secara umum minggu ini segera diselesaikan. Untuk Senin depan Pak Lulu akan memberikan materi yang baru. Oke ya, Pak Lulu akhiri, tidak usah pakai tanya jawab, ya, karena Pak Lulu langsung akan ngajar ke kelas 11. Oke, terima kasih ya atas waktunya. Semoga kalian sehat selalu. Pak Lulu akhiri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa daftar OSIS ya. Keren.